Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Wardah Teacher. Kali ini saya akan membahas tentang manfaat mempelajari sejarah. Namun sebelum saya membahas manfaatnya, kita harus tahu dulu apa sih itu sejarah. Nah, sejarah berasal dari bahasa Arab, ya, berasal dari kata sajarotun, ya, yang artinya pohon. Namun konteks ini hanya menunjukkan pada silsilah saja, ya, hanya pada asal usul atau silsilah saja. Sedangkan menurut bahasa Inggris, sejarah itu disebut history, yang artinya semua peristiwa-peristiwa yang dialami oleh manusia pada masa lampau, ya. Jadi konsep sejarah itu berhubungan dengan manusia, ruang, dan waktu. Itu ada 3 konsep dalam ilmu sejarah, ya. Ada manusia sebagai pelaku sejarah, ada ruang atau tempat, dan ada waktu. Ketiganya ini harus ada dalam ilmu sejarah, ya. Baik, kembali ke manfaat mempelajari sejarah. Ada beberapa manfaat, diantaranya yang pertama itu manfaatnya inspiratif, ya. Jadi dengan mempelajari sejarah kita bisa menginspirasi kita, ya, bisa menginspirasi kita bagaimana caranya, ya, kita bisa berkontribusi nih untuk bangsa kita, memberikan inspirasi ke kita. Contohnya, ya, saya kasih contoh. Di Kabupaten Lebak ini ada yang namanya Museum Multatuli. Multatuli itu adalah sebuah nama samaran dari orang Belanda yang bernama Edward Dois Dekker. Nah, kenapa sih namanya diabadikan menjadi sebuah museum? Karena Edward Dois Dekker atau nama samarannya Multatuli, beliau memberikan kontribusi untuk kebebasan rakyat Lebak, ya, untuk kebebasan orang Lebak pada saat penjajahan, ya, pada saat penjajahan kolonial Belanda. Nah, dengan begitu, dengan kita mempelajari sejarah, ya, khususnya sejarah Multatuli, itu akan memberikan inspirasi kepada kita. Kenapa kita tidak bisa memberikan kontribusi sebagai orang Lebak asli, ya? Kita juga bisa. Orang luar aja, orang Belanda aja berkontribusi terhadap Kabupaten Lebak ini. Kita sebagai orang Lebak asli bisa memberikan kontribusi untuk Lebak atau Banten pada umumnya, atau bahkan untuk Indonesia, untuk kemajuan bangsa Indonesia. Itu adalah manfaat inspiratif yang pertama, ya, menginspirasi kita, ya, bahwa kita juga mampu seperti itu. Yang kedua, manfaat yang kedua rekreatif, ya. Nah, kembali saya tadi membahas Multatuli tadi, ya, karena satu-satunya museum, ya, yang ada di Kabupaten Lebak adalah Multatuli. Saya membawa anak-anak belajar sejarah ke museum. Mereka senang, mereka gembira, bahagia bisa belajar di luar lingkungan sekolah, ya. Kita belajar di museum, mempelajari sejarah, mempelajari sejarah Lebak khususnya, ya. Nah, sambil jalan-jalan, ya, itu yang disebut dengan manfaat rekreatif. Saya ingat waktu tahun 2017-an saya diundang, sekolah diundang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk jalan-jalan atau wisata sejarah namanya, ya. Jadi bawa anak-anak juga, berapa bis gitu, ya, banyak sekali. Nah, kita keliling Banten, ke Museum Banten, udah gitu ke Citaman, ya. Nah, banyak yang tidak tahu bahwa Citaman hanya sebagai tempat rekreasi saja. Ternyata di Citaman itu tersimpan tempat bersejarah, karena di Citaman Pandeglang itu salah satu ada peninggalan manusia pra aksara. Di situ ada peninggalannya seperti apa namanya, ya, batu untuk masak, ya. Nah, zaman batu, ya. Jadi manusia praksara pada zaman batu itu ada peninggalannya di daerah Citaman Pandeglang, ya. Kalau Museum Banten mungkin semua sebagai orang Banten sudah tahu, ya. Tapi kalau di Citaman tersimpan tempat bersejarah, saya kira banyak yang
ada aja yang belum tahu ya. Nah, kita sambil jalan-jalan untuk belajar sejarah itu, belajar sejarah yang menyenangkan. Makanya disebut manfaatnya, salah satu manfaatnya adalah sebagai rekreatif ya, rekreasi ya. Jadi belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, membuat sadar waktu ya. Seperti kita ketahui bahwa konsep sejarah itu tidak terlepas dari manusia, ruang dan waktu ya. Karena waktu tidak bisa berputar kembali ke masa lalu. Ya, di situ kita sadar waktu. Oh iya, waktu itu kenapa enggak gini, kenapa enggak gitu. Menyesalnya sekarang, karena waktu nggak bisa dikembalikan ya. Nah, seperti itu. Nah, membuat sadar waktu, karena peristiwa saja itu peristiwa yang terjadi di masa lalu. Peristiwanya boleh sama ya, bisa sama peristiwanya, tapi waktunya nggak bisa, karena waktu itu tidak bisa kembali lagi ya. Nah, yang keempat, manfaat yang keempat adalah memperkukuh rasa nasionalisme ya. Kita sebagai warga Indonesia harus bangga ya, kita sudah merdeka nih. Mengibarkan bendera merah putih yang rutinitas kita setiap hari Senin, kita harus hormat. Kita harus hormat kepada bendera dengan khusyuk ya. Karena apa? Karena pada masa lalu, masa penjajahan, apalagi setelah merdeka pun ingin mengibarkan bendera merah putih itu sangat sulit ya. Harus bertumpah darah ya, harus nyawa taruhannya. Contohnya peristiwa Hotel Yamato di Surabaya ya, itu padahal kita sudah merdeka. Kita merdeka 17 Agustus 1945. Sebulan kemudian 18 September 1945 Belanda mengibarkan bendera merah putih biru ya, bendera Belanda ya. Karena berani itu sebagai provokasi. Sedangkan setelah proklamasi ada edaran, ada himbauan dari pemerintah Indonesia kepada rakyat Indonesia untuk selalu mengibarkan bendera merah putih ya. Nah, kejadian itu di depan Hotel Yamato, bukan bendera merah putih yang dikibarkan, malah bendera Belanda ya. Karena Belanda tidak rela sebenarnya Indonesia ini merdeka ya. Mereka masih berharap ya, berharap untuk menjajah Indonesia kembali. Dengan negosiasi ya, untuk supaya Belanda menurunkan bendera, tapi tidak bisa. Makanya ada peristiwa perobekan terhadap yang bendera warna birunya, biar merah putihnya tetap berkibar ya. Nah, dari situ terjadilah bentrok ya, atau perang ya, dan itu menjadi latar belakang terjadinya pertempuran 10 November di Surabaya ya, yang dipimpin oleh Bung Tomo pada saat itu. Makanya 10 November selalu diperingati sebagai Hari Pahlawan ya. Nah, itu hanya untuk mengibarkan saja. Kalau sekarang enak, kita tinggal mengibarkan aja, tinggal hormat secara khusyuk. Apa susahnya ya? Kalau dulu mengibarkan aja itu sangat susah sekali, harus taruh nyawa, harus taruh darah bercucuran ya. Nah, itu memperkuat nasionalisme kita. Oh iya, bendera itu, bendera pusaka, berharga buat kita. Karena dengan mengibarnya bendera pusaka itu banyak sekali nyawa-nyawa korban-korban pahlawan kita yang gugur di medan perang. Ya, dari situ kita harus sadar, harus meningkatkan rasa nasionalisme kita. Dengan cara apa? Ikuti upacara bendera dengan hikmat dan khusyuk. Ya, itu salah satu cara kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, cinta tanah air. Salah satunya kita mengikuti upacara bendera dengan hikmat dan khusyuk. Ya, apalagi pas penghormatan bendera merah putih. Nah, itu manfaat-manfaat yang harus kita dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam mempelajari sejarah. Bung Karno aja menyebutkan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu mungkin hanya itu dari saya untuk hari ini.
Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.